Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hari. Apa kabar sahabat Suzuki? Semoga sehat walafiat. Hari ini saya mau sedikit membahas seputar R3 Hybrid. Apa aja kelebihannya? Yuk kita simak video berikut ini. Ini dia R3 Hybrid, terlihat dari depan. Yang berubah adalah grillnya ada perubahan. Fog lampnya masih sama, dari tampak depan hanya berubah di bagian grillnya. Dari samping tidak ada perubahan dari R3 yang sebelumnya. Kita lihat dari belakang. Dari belakang ini yang berubah. Ini ditambah dengan garis chrome yang sebelumnya ini tidak ada. Dari belakang tidak banyak perubahan, hanya garis chrome-nya saja dan bentuknya sedikit ada perubahan sedikit. Dari sini dia ada perubahan. Yuk kita lihat langsung bagian dalam. Dari bagian dalam interior, dari door trimnya ada perubahan di motif panelwoodnya. Ini motifnya berubah. Yang sebelumnya motif kayu, ini lebih seperti motif marmer ya. Dari pintu di sini ada chrome, handle chrome di sini masih sama. Ada electric foldable, ada cup holder. Di sini ada tempat barang kecil. Dari sini ada sensor parkir ESP, ada auto stop di sini. Nanti saya jelaskan ini fungsinya apa. Ini karena dia hybrid, ketika ini aktif, maka ketika dia berhenti di lampu merah atau mobil ini diberhentikan, maka mesin tidak bekerja, mati, alias tidak mengeluarkan bahan bakar, jadi lebih irit. Yang bekerja untuk mensuplai kelistrikan di bagian dalam, dia ada namanya baterai lithium untuk mensuplai kelistrikan yang ada di dalam. Itu kelebihannya mobil hybrid ini, kenapa bisa lebih irit. Setiap kali berhenti bensin tidak keluar, tidak nyala mesin, mati otomatis kalau ininya diaktifkan. Nah, untuk mensuplai kelistrikan yang ada di interior kayak head unit, AC ya kan, dan lampu ketika malam hari, maka disuplai oleh baterai lithium itu tadi. Baterai lithium itu juga bergaransi 5 tahun ya sahabat, jangan khawatir. Dari setir di sini ditambah cruise control, yang sebelumnya belum terdapat cruise control. Di sini masih sama, ada switch audio steering, di sini ada Bluetooth. Nah, ada perubahan di motif handling ini, handle setir ini tadinya motif kayu, sekarang sama motifnya serasi dengan panelwood yang ada di tengah. Di sini dan di sini sama motif. Di sini ada start stop engine. Di bagian tengah pengaturan AC-nya sudah digital. Di sini ada auto clean, ada mode hembusan angin. Di sini ada rear pemanas udara, pemanas belakang dan depan.
Sini ada pengaturan off dan AC. Sini ada sirkulasi udara. Sini ada pengaturan heater dan cool. Di sini ada pengaturan hembusan angin. Head unitnya 8 in. Kita hidupin saja ya, hidupin sedikit. Nah, ketika dihidupin, dimatikan. Ketika dihidupin, spionnya buka sendiri. Ketika kita tutup, dikunci seperti ini. Kita contohin aja ya, kita contohin langsung. Ketika mobil ini dikunci, maka spion akan otomatis mengunci. Nah, seperti itu. Kita buka. R3 hybrid ini juga ada fitur namanya With Like Me. Jadi ketika malam hari itu diaktifkan, maka lampu akan nyala sebentar ketika dia dimatikan, untuk penunjuk pengemudi atau penumpang untuk masuk ke dalam rumah yang gelap. Kita nyalakan lagi. Untuk head unit masih sama, tidak ada perubahan. Di MID tidak ada perubahan yang begitu signifikan, tampilannya masih sama, hanya ada aksen biru di lingkaran speedometer ini. Nah, ini bisa dirubah, disetting warnanya. Ini ada tampilan menu baterai lithiumnya di sini. Jadi ketika dia berjalan, maka di sini ada arah ke mesin dan ke baterai. Ini menunjukkan bahwa ketika dia deselerasi atau pengurangan kecepatan, maka si tenaga ini disuplai ke listrik, ngecas dia. Ketika kita akselerasi atau menambah kecepatan gas, maka si baterai ini, si ISG ini namanya Integrated Starter Generation, ini yang di tengah ini mensuplai tenaga ke mesin. Jadi konsumsi bahan bakar jauh lebih irit karena dibantu dengan motor listrik ini untuk putaran mesin. Kenapa hybrid ini bisa lebih irit, jauh lebih irit dibandingkan mesin R3 yang biasa? Nah, sebabnya seperti itu. Makanya saya rekomendasi untuk pembelian mobil masa depan ini harusnya para konsumen sudah bisa mempertimbangkan untuk menggunakan mesin hybrid karena jauh lebih irit. Ketika dia deselerasi, dia mengisi ke baterai atau pengurangan kecepatan. Ketika dia penambah kecepatan atau akselerasi, nambah gas, maka si motor listrik ini akan memberikan tenaganya ke mesin. Jadi jauh lebih responsif, jauh lebih bertenaga mobil ini. Saya pernah nyobain kemarin, sudah test drive. Terus apa lagi ya yang ada perubahan? Sepertinya yang lain tidak ada perubahan yang begitu mencolok, hanya di teknologi ISG tadi, Integrated Starter Generation, yang tadi saya jelasin. Kenapa saya rekomendasi kedepannya para konsumen lebih memilih R3 hybrid, karena mungkin kedepannya teknologi hybrid ini adalah salah satu alternatif pilihan untuk meningkatkan ekonomis atau ketika BBM cenderung naik terus dan kemacetan di jalan terus meningkat. Nah, ini adalah salah satu solusi untuk menghemat bahan bakar. Kita lihat mesinnya ya. Kita lihat bagian mesin. Ini bagian mesinnya.
Ini dia ISG nya di sini. Itu ISG integrated starter generation. Itu yang membantu akselerasi di mesin agar jauh lebih irit. Yang masih ragu untuk membeli mobil bertenaga hybrid ini, teknologi hybrid ini, mungkin saya rekomendasi untuk test drive, karena generasi yang sebelumnya dulu sudah pernah keluar Suzuki hybrid yang berbahan bakar solar itu. Kebetulan itu pembelinya adalah konsumen saya, sampai sekarang masih menggunakan dan tidak pernah ada kendala, malah dia rekomendasi. Oke sahabat, mungkin itu saja yang bisa saya informasikan. Jika ada pertanyaan boleh komen. Jika ada ingin simulasi kredit atau konsultasi seputar otomotif boleh komen. Oh iya, untuk harga dimulai dari harga 272 belum diskon. Untuk tes dan kredit boleh konsultasikan. Kita menerima trade-in jika ada mobil R3 yang lama diganti dengan R3 hybrid. Sekian video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.